Chapter 26 Sudut Pandang Toa. Apakah ini benar-benar kenyataan? Ini akan akurat untuk mengatakan bahwa hari itu adalah titik balik besar dalam hidupku. Kami mengadakan party 5 orang, bukan karena kami mengambil pekerjaan, kami akan meninggalkan tempat ini. Hutan, lembah, gua. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan ke tempat ini. Lapisan mediumnya telah dieksplorasi namun bagian terdalam hanya sedikit tersentuh dan ada banyak tempat yang belum tersentuh sama sekali. Baru-baru ini, telah ditemukan bahwa setelah menempuh perjalanan selama 7-10 hari kamu akan bisa sampai di sebuah lingkaran gunung berapi yang mungkin terdapat dwarf tua. Hanya saja pihak yang menemukan tempat itu segera diserang oleh Black Calamity Spider dan harus kabur, jadi detailnya tidak diketahui. Jika ini benar, itu adalah kejadian besar, karena ini bisa menjadi titik eksplorasi yang bisa memberi mereka senjata dan armor kelas tertinggi. Selain para pedagang, untuk petualang seperti kita, tidak ada yang sehebat mendapatkan senjata dan armor kelas tinggi. Nah, jika kita bisa ke sana maka kita bisa bergabung dengan kelompok eksplorasi skala besar yang terdiri dari 100 orang, namun kemungkinan untuk itu tidak ada. Situasi sebenarnya adalah bahwa rata-rata kelompok ini adalah tingkat 120 dan tempat yang bisa kita kunjungi dari pangkalan hanya yang terletak di dekat lokasi. Dan di tempat-tempat itu kita bisa mendapatkan berbagai bahan dan melawan Mamono yang bisa kita hadapi, lalu kita menjual bagian-bagian yang bisa dijual. Namun dengan cara itu kita hampir tidak dapat mempertahankan mata pencaharian kita. Sebenarnya, party level 120 biasanya akan membentuk titik tertinggi dari 4 kekuatan besar. Kita bisa menangani sebagian besar ruang bawah tanah dan tempat penindasan. Dan pada kenyataannya kita adalah salah satu pihak yang namanya dikenal di Kekaisaran. Tapi di tempat ini kita adalah Greenhorn. Kita bahkan bisa disebut novice total. Kami sampai pada base terakhir, dengan bangga dan kepercayaan diri kami. Dalam eksplorasi pertama yang kami lakukan saat kami tiba, 2 orang meninggal, eksplorasi ketiga, 1 meninggal. Saat kami lewat, kami juga bertemu orang-orang tapi, beberapa hari kemudian, satu kelompok memutuskan untuk kembali dan mundur. Dari 5 orang yang datang ke sini hanya aku yang tersisa, semua orang lenyap. Dan di eksplorasi sebelumnya, kami gagal dalam sebuah misi penaklukan anjing hitam berkepala 2, Liz. Aku kehilangan 4 sahabatku dalam sekejap dan tanpa mendapatkan apapun. Aku kembali hanya dengan aku yang tersisa. Aku berencana untuk mengambil pinjaman dengan berpikir bahwa aku dapat membayarnya dengan penghasilanku, namun itu merupakan kesalahan fatal. Wajar saja, aku tidak bisa membayar uang jalang itu dan terpaksa membayar dengan kerja paksa. Bila ini terjadi maka tidak ada cara untuk kembali, dan itu berarti pensiun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan terhadapku, aku tidak akan bisa melawan orang-orang yang memiliki pengawal level tinggi yang sangat berbeda dariku. Perjalananku berakhir. Karena aku adalah seorang wanita, jenis kerja paksanya berbeda dengan pria tapi kerja paksa di mana mereka memasukkan narkoba di dalam tubuhku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Akhirnya, karena aku tidak dapat bertahan, aku dicekoki dengan obat untuk relaksasi tubuh dan juga obat yang membuyarkan pemikiran, dan dibawa ke sebuah ruangan di mana aku akan menunggu giliranku untuk digunakan sebagai eksperimen. Itu adalah perjalanan di mana aku hanya menginginkan satu hal. Pada saat aku bisa mendapatkannya, aku memiliki niat untuk mengakhirinya tapi di tempat itu aku kehilangan segalanya. Adik perempuanku mungkin tidak baik-baik saja. Dia adalah satu-satunya kerabatku dan masih muda sehingga aku menggunakan danaku sendiri dan entah bagaimana berhasil membawanya ke tempat ini. Untuk seorang anak bertahan di tempat ini adalah hal yang tidak mungkin. Adik perempuanku bahkan aku bisa mendengar suara seseorang. Tapi kalaupun aku tahu itu, aku tidak bisa melakukan apapun. Aku tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Sepertinya mereka telah melakukan sesuatu padanya, sepertinya mereka sudah menggunakan narkoba desu. Jika memang benar, bahkan jika kita membawanya pergi dia akan mati. Tunggu sebentar, ini bukan sesuatu seperti itu. Sepertinya ada sesuatu yang merenggut kemampuannya untuk melawan. Apa kamu punya ilmu kedokteran? Aku tidak tahu itu, lalu bagaimana? Apakah kamu bisa melakukan sesuatu? Tentu saja. Sesuatu seperti ini, sebuah tangan diulurkan di depanku. Indera di tubuhku kembali berfungsi dalam hitungan detik. Dan kemudian pikiranku kembali. Gelombang itu cukup mengesankan jana, lalu, sedikit tambahan desu,
Gadis berambut hitam itu menggunakan kegelapan untuk menelan pintu yang terkunci yang diperkuat dengan bahan khusus, dan menghancurkannya. Wah, sungguh hal yang luar biasa. Untuk sihir yang diaktifkan tanpa Arya, untuk menjadi orang yang sehebat ini, apakah kamu tahu aja? Gadis berambut biru yang telah menyilangkan tangannya itu menatapku. Ada apa? Apa yang terjadi? Akankah aku diselamatkan? Yeah. Aku tahu tapi, bagaimana tubuhmu Ja? Tidak ada yang salah dengan itu. Apakah dia mengkhawatirkanku? Jadi itu berarti dia bukan musuh kan? Dengan ini, mungkin aku merasa agak kusam tapi aku bisa bergerak, itu bagus sekali. Oke, itu adalah detail kecil dari karakter Toa. Terima kasih, jangan lupa subscribe bila kalian suka channel ini, dan like bila kalian suka videonya, komen bila ingin request lainnya.